Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mulia Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dari pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar memberi pengertian bagi kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan renungan singkat pada pagi hari ini saya beri judul Bersukacitalah dalam segala keadaan, yang terdapat di Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini sebenarnya ayat favorit saya, Bapak dan Ibu. Orang yang biasanya bersukacita ketika sedang berada di dalam situasi yang baik, bahagia, menyenangkan, tapi begitu keadaannya berubah, berada di dalam masalah, kesulitan, situasi yang gawat, atau mungkin tidak mengenakkan di hati kita, atau mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Wajar kita sebagai manusia langsung merasakan sukacita itu raib seketika. Dan yang hanya ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, frustasi, bahkan sampai penyesalan. Saya sendiri mengalami, Bapak Ibu. Saya pernah merasa kecewa, sedih, bahkan marah ketika saya dihadapkan dengan proses di keluarga saya. Tapi Tuhan katakan, jangan sampai kamu kehilangan sukacitamu hanya karena dihadapkan sebuah proses kehidupan. Rasul Paulus menuliskan kitab ini ketika dia sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Berada di dalam penjara, ia mengalami perlakuan yang tidak adil. Karena si Paulus ini dijebloskan di dalam penjara tanpa berbuat kejahatan. Sesungguhnya si Paulus punya alasan untuk kecewa, sedih, jengkel, protes, bahkan marah. Tetapi hal itu tidak dilakukannya oleh si Paulus. Karena ia tahu ini adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai pemberita Injil. Penderitaannya tidak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan. Karena di Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan atau berjerih lelah dalam pelayanan. Mengapa harus demikian? Menurut penelitian, jika orang yang gampang marah, cemas, takut, tertekan, maka otak kita akan segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun, saudara, yang dapat membuat kita mudah sakit, cepat tua, atau mungkin sebaliknya. Jika seorang menghadapi sesuatu dengan sikap yang positif, maka otak kita akan mengeluarkan
beta-nondrofin yang memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak untuk tetap muda, melawan penyakit, menurunkan agresivitas dalam hubungan sesama, meningkatkan semangat dan daya tahan tubuh. Jadi, Tuhan tahu persis bagaimana dalam diri manusia yang harus dikembangkan. Itulah sebabnya Dia memerintahkan kita untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan. Kita bersukacita karena kita punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terdapat di Ratapan 3 ayat 25. Dan inti dari renungan singkat ini adalah, janganlah kita fokus pada besarnya masalah atau situasi yang sedang di sekeliling kita, melainkan arahkan mata kita kepada Tuhan yang berjanji takkan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dan ini terdapat di Ibrani 13 ayat 5. Kiranya renungan singkat ini saya berikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.